Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mohon disimak betul ya pemaparan video berikut ini. Baik, di pertemuan kelima ini ya kita membahas mengenai tahapan pengembangan sistem informasi ya, atau biasa disingkat dengan SDLC ya. Jadi ketika seseorang ingin ya membuat sistem informasi, tentu ada tahapannya ya. Penting tahapan ini dilakukan atau diimplementasikan ya sebagai kunci pokok ya dalam proses pengembangan sistem informasi itu sendiri. Nah, ada berbagai tahapan-tahapan ya atau berbagai macam SDLC ya yang pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan ya. Ada prototyping ya, ada RAD ya, itu dan lain sebagainya. Nah, itulah tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi. Yang tadi sudah saya tegaskan bahwa menjadi poin penting juga ya. Poin penting ketika seseorang ingin mengembangkan sistem informasi yaitu dengan tahapan-tahapan agar pada saat pelaksanaannya ya, tahapan-tahapan ini menjadi acuan ya. Bisa dikatakan sebagai acuan baku karena seseorang dalam mengembangkan atau membuat sebuah sistem informasi ini tentunya butuh arahan ya, butuh arah ya, butuh struktur ya supaya tertata ya, tidak keluar dari apa yang menjadi poin-poin penting selama pengembangan sistem informasi itu sendiri. Nah, jadi harus rekan-rekan mahasiswa pahami ya bahwa tahapan pengembangan sistem informasi ini adalah hal yang memang umum dan biasa digunakan dalam proyek-proyek ya, dalam pengembangan sebuah sistem ya. Karena ya tadi hal ini sangat penting ya. Sebelum seseorang itu memulai ya pengembangan sistem informasi. Di sini ada namanya tahapan sistem development life cycle atau SDLC ya, dengan metode waterfall ya. Ya mungkin kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ada perancangan sistem. Nah, dalam sebuah sistem dalam pengembangan sistem informasi ya diperlukan perancangan sistem ya. Agar apa? Agar ketika nanti pada saat building atau membangun sistem itu sudah ada gambaran secara terstruktur, jelas ya, dan terdapat tentunya batasan-batasan supaya tertata ya. Jadi fokus terhadap perancangan sistem ini adalah mengarahkan ya mungkin di sini bisa kita katakan mengarahkan programmer agar dia tahu mana yang akan dibuat, mana yang akan dibangun sistemnya. Nah, perancangan sistem sendiri ini adalah tentunya tadi ya dilakukan secara bertahap ya. Konsepnya dikonsepkan terlebih dahulu tentunya ya. Konsep bagaimana sistem ini akan dibangun ya. Lalu mencari poin-poin penting atau ide-ide, inovasi dan lain sebagainya. Jadi betul-betul dirancang ya flow-nya ya, flow chart-nya, algoritmanya seperti apa ya. Sampai use case-nya ya itu bagaimana. Nah, inilah sampai detail-detailnya ya akan ada menu, fitur segala macamnya. Nah, ini butuh memang dirancang sistemnya ya. Jadi ya saya katakan tidak sulit berjalan dan bahkan tidak mungkin gitu ketika seseorang ingin membangun sebuah sistem ya tanpa dia membuat perancangan sistemnya terlebih dahulu itu ya.
Nah, setelah perancangan sistem ini selesai ya, sudah selesai misalkan ya. Lalu ada namanya analisis sistem. Ya, kita rancang sistemnya sudah selesai, kita analisa sistemnya. Kira-kira ada nggak nih yang menjadi apa namanya poin-poin ya untuk dikaji ulang lagi kah, untuk menjadi kajian ke depannya kah? Analisis analisis sistem ini juga nanti analisa jangka jangka ke depannya bagaimana jangka panjangnya. Nah, itu perlu dipikirkan ketika seseorang ingin membangun sebuah sistem. Ya, tentang kebutuhan-kebutuhan segala macamnya, database-nya, kebutuhan bahasa pemrogramannya, kebutuhan menu-menu segala macam. Jadi perlu dianalisis dulu ya. Setelah perancangan itu baru, setelah proses analisis ini selesai, nah barulah didesain sistemnya ya. Dibuatkan mock-up ya, mock-up ya. Gambaran secara visualisasi dari sistem itu bagaimana. Nah, itu yang didapatkan dari perancangan sistem itu. Ya, desain ini berupa mock-up ya, bisa dikatakan mock-up, ya, jadi sudah bentuk visualisasi. Jadi gambaran, apa ya, bisa dikatakan mewakili dari apa yang sebelum dibuatkannya melalui bahasa pemrograman. Ya, jadi ada desain sistem, mock-up ya, bahasanya seperti itu kurang lebih. Jadi didesain dulu sistemnya, ya, seperti apa tampilannya, seperti apa splash screen-nya. Kalau kita bicara mobile ya, seperti apa tampilan login-nya ya, tampilan apa menu utamanya, dashboard ya, menu-menu lain yang penting yang berkaitan gitu ya. Sampai apa logout-nya bagaimana ya, itu dia. Jadi desain sistem ini juga menjadi bagian yang penting dalam tahapan pengembangan sistem. Nah, setelah misalkan desain ini sudah selesai ya, barulah dibuatkan itu program atau aplikasinya ya melalui bahasa pemrograman. Jadi dinamakan juga pengkodean program ya. Jadi setelah desain ini jadi baru nih si programmer ini dia bisa apa namanya bisa mengacu pada desain ini. Oh, inginnya seperti ini. Ya, jadi nanti diimplementasikanlah melalui bahasa pemrograman oleh si programmer ini. Gitu. Jadi betul-betul programmer ini akan mengacu kepada desain sistem yang sudah tersedia gitu, yang sudah ada. Nah, setelah programmer ini melakukan tugasnya ya dengan mengimplementasikan desain sistem ini menggunakan bahasa pemrograman, barulah aplikasi itu atau sistem itu diuji coba ya. Jadi di sini uji coba testing, segala macam menu-menu fitur-fitur segalanya diuji coba. Betul-betul sistem itu dipastikan ya agar nantinya ketika dipublish itu sudah baik ya, sudah apa namanya lancar dan tidak ada apa hal-hal yang mungkin error dan lain sebagainya. Walaupun saya katakan tadi memang sistem itu ya tidak ada yang sempurna ya, pasti ada mungkin kelemahan atau bagaimana. Namun di sini memaksimalkan atau meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan atau error dan lain sebagainya. Nah, setelah uji program ini berhasil ya dan sesuai dengan kebutuhan, barulah diimplementasikan sistem ini. Jadi betul-betul nih dalam pengujian ini diperiksa segala sesuatunya di dalam sistem tersebut ya agar nanti pada saat implementasi minimal apa namanya sudah sesuai dengan kebutuhan ya diimplementasi ya ya tentu implementasi ini ya implementasi kepada yang apa ya entitas yang membutuhkan ya seperti itu. Lalu yang terakhir, nah ini ada namanya pemeliharaan sistem. Jadi secara berkala sistem yang sudah jadi itu di maintenance dipelihara ya, diperiksa kembali kira-kira apakah ada yang perlu ditambahkan atau lain sebagainya, apakah ada error. Jadi dipelihara betul sistem ini ya. Jadi inilah ya tahapan-tahapan ya dalam seseorang membangun sebuah sistem. Jadi ini sifatnya ya apa ya looping ya, perulangan. Dari perancangan sistem, analisis sistem, desain sistem gitu. Pengkodean program, uji coba, misalkan uji cobanya misalkan ada gagal misalkan. Nah, dia akan kembali lagi ke pengkodean program. Jadi perbaiki mana kesalahan-kesalahannya ini gitu. Sampai betul-betul sudah fix ya, sudah tidak ada error ya sejauh yang diketahui misalkan yang sejauh yang ditemukan barulah
diimplementasi. Jadi sifatnya ini secara berulang-ulang. Nah, yang terakhir itu ya tadi pemeliharaan sistem ya. Setelah sistem itu diimplementasi ya, barulah dipelihara di maintenance. Mungkin suatu saat ada error atau ada bug ya yang mungkin ditemukan gitu. Nah, inilah ya rekan-rekan mahasiswa yang perlu kita ketahui dalam kita suatu saat mungkin ya membangun sebuah sistem. Ini kita menggunakan model waterfall ya, menggunakan model waterfall. Tentunya banyak macam-macam jenis ya atau banyak macam-macam tahapan sistem development life cycle ini banyak tahapannya ya, banyak jenis-jenisnya. Nah, yang kita bahas ini yang memang metode waterfall ini ya bisa dikatakan sudah cukup lama juga ya dan apa ya yang cukup umum digunakan oleh tadi oleh pengguna, oleh pengembang sistem seperti itu. Nah, inilah salah satu jenis tahapan sistem development life cycle ya. Dari sekian banyak ya komponennya di sini ya ada kurang lebih ada 7 ya, 7 tahapan. Nah, tentunya jenis metode lainnya itu memiliki tahapan-tahapannya masing-masing ya. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, jadi tinggal menyesuaikan ya atau tinggal ya sesuai kebutuhannya ya mau menggunakan metode tahapan sistem development life cycle yang mana ya. Jadi seperti itu. Baik, untuk pertemuan kelima ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.